Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Dewi Mutas Ismail, absen 7 dari 12 IPA 7. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPKN, yaitu rangkuman bab 2. Sebelumnya saya dari kelompok 5. Hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep pelindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, pelindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Adanya perlindungan diri dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan terhadap konsumen yaitu sudah teratur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Tegaknya supremasi hukum. Hukum yang mempunyai kekuasaan mutlak dan mengatur pergaulan manusia. Yang kedua, tegaknya keadilan, mewujudkan keadilan bagi setiap orang dan warga negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu pun juga terdapat ada faktor-faktornya. Faktornya antara lain yaitu A. Hukumnya, yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila, haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang, dan haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada saat itu. Yang kedua, penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, ada masyarakat, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. Yang keempat, ada sarana atau fasilitas. Dan yang terakhir, ada kebudayaan. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yaitu yang pertama ada peran Polri. Polri berperan sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kejaksaan, yaitu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Berperan dalam menegakkan supremasi hukum, pelindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang bisa kita sebut KKN. Nah, peran hakim yaitu pejabat keadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang keempat, ada peran advokat, yaitu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak secara disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut KPK. Nah, yaitu mengatasi dan menanggulangi dan memberantas korupsi. Selanjutnya ada dinamika pelanggaran hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, ketidakpatuhan dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar yang sudah biasa dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Contohnya yaitu ada dalam kehidupan atau dalam lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan perintah orang tua, meninggalkan sholat atau ibadah tidak tepat waktu, dan bangun kesiangan. Yang kedua, peran dalam lingkungan sekolah, yaitu menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, dan bolos mengikuti pelajaran. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, main hakim sendiri, yaitu
mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika, dan mangkir dari tugas ronda malam. Jadi tidak atau melupakan tugasnya, yaitu ronda malam. Yang keempat ada dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu tidak memiliki KTP. Yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, melakukan aksi teror. Apa saja macam-macam sanksinya? Yaitu yang pertama, dalam norma agama. Apa sih norma agama itu? Yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan. Contohnya yaitu beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksinya itu tidak langsung, karena yang dapat menghakimi setiap manusia yaitu berdasarkan amal dan perbuatannya, yaitu Tuhan sendiri, yaitu ketika kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ada kesusilaan. Apa itu pengertiannya? Yaitu pedoman pergaulan yang bersumber dari hak murni masyarakat atau manusia di kehidupan bermasyarakat. Contoh-contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain, dan menghormati orang lain. Sanksinya itu tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang dapat merasa bersalah, merasa menyesal, ataupun malu. Yang ketiga, ada pelanggaran kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Tidak tegas, tetapi bisa diberikan oleh masyarakat secara langsung. Contohnya dikucilkan atau diomongin sama orang lain, dan dapat cemoohan. Yang keempat, ada norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang wewenang. Contoh perilakunya yaitu harus tertib, harus sesuai prosedur, dan dilarang mencuri. Sifatnya yaitu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa. Nah, yang ketiga, ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dan dari diri seseorang. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, yaitu yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap dasar hukum, dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Apa saja contoh perilakunya? Yaitu ada yang pertama, lingkungan keluarga, yaitu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh keluarga masing-masing. Yang kedua, ada lingkungan sekolah, tidak mencontek, memperhatikan penjelasan guru, dan memakai pakaian seragam yang sesuai. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, yaitu ikut ronda setiap hari, dan ikut kerja bakti, serta menghormati tetangga. Yang keempat, lingkungan bangsa dan negara, yaitu memiliki KTP, memiliki SIM, dan membayar pajak dengan patuh dan teratur. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.